tentang makna hijrah itu sendiri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesucian agama dan akidah itu di atas segala apapun juga. Maka apabila kita harus mempertahankan agama dan itu kita harus mengorbankan harta kita ataupun meninggalkan tanah yang kita cintai, maka itu semuanya harus kita jalankan. Kenapa? Karena demi memperjuangkan agama Islam. Apakah para sahabat ketika itu tidak mencintai Mekah? Apakah Nabi Muhammad SAW itu tidak mencintai Mekah? Nabi Muhammad itu sangat mencintai kota Mekah. Namun ketika itu demi dakwah agama Islam ini, maka beliau harus meninggalkan kota Mekah. Beliau meninggalkan kota Mekah. Dan ketika beliau meninggalkan kota Mekah, bukan berarti beliau itu menyia-nyiakan, udah gak peduli lagi dengan Mekah. Enggak, justru beliau akhirnya kembali dan akhirnya memakmurkan kota Mekah, yaitu di masa Fathu Mekah. Yang terjadi dengan Rasulullah SAW. Jadi kepentingan agama itu nomor satu, kepentingan Allah itu yang paling utama. Dan beliau juga menyatakan di sini, kamu lihat, kamu saksikan, kalau ada masyarakat itu kuat secara maknawi. Gimana kuat secara maknawi? Akidahnya benar, kemudian kelakuannya benar, agamanya kuat, maka yang terjadi di masyarakat itu pasti secara zahir juga akan kuat. Namun ketika moralnya itu buruk, maka hampir dipastikan yang terjadi akan banyak keburukan. Akan banyak keburukan. Makanya ada negara yang aman. Padahal itu bukan negara Islam, ada. Gak usah saya sebut nama negaranya. Ada negara yang aman, kasus kriminalnya 0,0 sekian persen. Hampir tidak ada kasus kriminal, aman. Kenapa? Karena di sana tidak ada kezaliman. Kemudian setelah itu pelajaran daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan meninggalkan Mekah, enggak, beliau cinta sama Mekah. Cuma karena cintanya kepada Mekah, maka beliau harus meninggalkan secara zahir kota Mekah dan akhirnya kembali untuk mendakwahkan Islam di kota Mekah dan akhirnya berhasillah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Itu hikmahnya. Dan pelajaran daripada hijrah Nabi Muhammad yang pertama adalah yaitu sahabat yang dipilih adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang milih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi itu mau hijrah nunggu izin dari Allah. Sayyidina Abu Bakar juga sama berharap mudah-mudahan saya yang dipilih. Dan akhirnya benar, yang terpilih ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi itu datang di waktu bukan orang biasanya datang. Bukan waktu biasanya Nabi Muhammad itu datang. Dan Abu Bakar langsung mengatakan, ini Rasulullah datang di waktu yang gak biasa, pasti terjadi sesuatu. Langsung ketika itu masuk ke dalam rumah, Abu Bakar, kita bisa enggak ngomong berdua aja? Di situ ada Asma, ada Aisyah. Terus Abu Bakar, ya Rasulullah, ini putri-putriku, ini keluargaku. Ini mencintai kamu seperti aku mencintai kamu, ya Rasulullah. Aman. Saya sudah dapat izin untuk hijrah. Langsung saya Abu Bakar nanya, As-Subah ya Rasulullah, saya bisa nemeni? Iya, engkau yang nemeni aku nanti. Kata Sayyidatuna Aisyah, saya enggak pernah lihat orang nangis bahagia kecuali ya di hari itu. Nangis tapi bahagia. Sayyidina Abu Bakar, saya ini punya dua kendaraan, sudah saya siapkan untuk hijrah. Kata Nabi, ya saya mau naik, cuma harus saya bayar. Harus saya bayar. Makanya orang itu juga
kadang-kadang harus punya harga diri gitu. Kalau punya teman suka neraktir, sekali-kali kita juga ikut neraktir. Jadi kalau punya teman suka neraktir, langsung begitu pergi sengaja nggak bawa dompet. Kalau kita punya teman suka neraktir, kadang-kadang kita, ayo saya juga mau neraktir, kali ini yang bayarin saya, gitu. Nanti persahabatannya nanti insya Allah langgeng kalau begitu. Tapi kalau misalkan nih ya, misalkan kita neraktir terus lama-lama setan bisa bisikin. Tuh teman kamu nih kayaknya jadi benalu itu. Dikit-dikit mintanya gratisan, dikit-dikit mintanya gratisan terus. Rasulullah tuh dibayarin nggak mau, enggak saya bayar. Bayar ketika itu Nabi Muhammad. Akhirnya ketika itu buat pakai strategi, nggak ngasal. Nggak ngasal Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pakai strategi. Beliau siapkan putranya untuk ketika itu bagian mata-mata. Yang bagian ngasih ngirim makanan Asma binti Abu Bakar. Ketika itu ada lagi Amir bin Fuhairah, dari Abdullah bin Uraikid. Jadi ada yang bagian penunjuk jalan, ada yang bagian nutupin jejak dengan menggembalakan kambing ketika itu untuk perjalanannya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW beliau itu lewat jalan yang jauh, lewat jalan yang jauh.